Hari ini kita akan bahas tentang berani Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya perlu membahas ini? Nah, alasannya begini, ya. Kalau kita lihat sejarah perjalanan kehidupan Nabi, juga bahkan sejarah perjalanan kehidupan nabi-nabi sebelumnya, ya, ternyata iman itu melahirkan keberanian. Sebagai contoh yang langsung terekam di dalam Al-Quran, Ustadz Ridwan, teman-teman coba buka surat Al-Buruj, ya. Surat juz 30 itu, ya. Juz 30. Surat ke-85. Coba dicek dulu, ya. Ini kaitan iman dan keberanian. Coba ayat 1, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat 9, Ustaz. Ya, surat Al-Buruj ayat 1 sampai atau sampai ayat 10 deh, biar 10. pas. 1 sampai 10. Ya, ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Sadaqallahul azim. Ya Bapak Ibu, sahabat yang Allah muliakan, ini ayat jadi pengantar tentang sekelompok orang yang begitu pemberani karena keimanannya. Sebenarnya ayat yang akan kita soroti dari mulai ayat 4. Qutilal ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najron di Yaman. Ada ahli tafsir yang mengatakan namanya Dzunuwas. Ada seorang raja namanya Dzunuwas. Siapa? Dzunuwas. Namanya aneh dah orang itu. Nah, hanya aneh. Seperti tatang. Kata orang Arab mah, ish, masmuk, tatang, ish, tatang. Nah, nah gitu. Mungkin tatang begitu biasanya. Nah gitu.
Yang paling gampang mah Masmuk Amiruddin, Masya Allah Amiruddin. Nah, ya kan gitu. Masmuk Ridwan, oh Ridwan, Ismul Jannah, kan gitu kan. Eta Masmuk Tatang, Mas Tatang, tak. Jadi Dzunnuwas mungkin bagi Anda mah apa? Aneh, tapi untuk orang Najran nggak aneh. Dzunnuwas. Nah, ada seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini kejadiannya kata para ahli sejarah kurang lebih 480 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Ini kejadiannya, ya. Ada seorang yang soleh pengikut Nabi Isa alaihissalam namanya Pemion. Pemion, bukan Femi, Pemion. Cek saya ge ngaranna teh unik da orang sana. Bahasa Romawi. Ada tadi Dzunnuwas. Ada siapa? Pemion. Ya. Pemion. Jadi ada seorang pengikut Nabi Isa namanya Pemion. Soleh sekali. Tadinya dia berada di kerajaan Romawi, pindah ke Najran. Najran itu kalau sekarang mah antara Yaman dan Saudi Arabia. Ya, gitu. Orang soleh ini saking baiknya, saking solehnya banyak yang ikut ajaran Nabi Isa. Dan Anda tahu bahwa ajaran Nabi Isa yang asli itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Mengajarkan la ilaha wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana. Tiada nabi yang diutus sebelum engkau Muhammad. Semua nabi itu mereka mengajari la ilaha illallah. Jadi Nabi Isa itu mengajarkan tiada Tuhan kecuali Allah, sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Pemion ini mengajarkan la ilaha illallah kepada orang-orang Najran. Ya. Dan mereka berbondong-bondong masuk agama tauhid. Jangan lupa Nabi Isa. Kenapa kita mengimani Nabi Isa? Kenapa kita mengimani kitab Injil? Yaitu Injil yang masih asli. Nabi Isa yang memang benar-benar Nabi Isa. Bukan Injil yang sudah mengalami distorsi. Ya, kita sebagai orang Islam tuh wajib mengimani kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Salah satunya kitab Injil. Nah, ya, teman-teman sekalian, orang soleh ini mengajari tauhid. Lama-lama masuk ke telinga sang raja. Katanya ada ajaran baru ya, gitu. Ya, Tuan Raja, ada seorang yang katanya, kata kita mah orang soleh. Apa yang diajarkannya? Bahwasanya tiada Tuhan kecuali Engkau. Tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi saya apa? Ya engkau hanya manusia, kata konsep mereka. Akhirnya dibuatlah parit. Dibikin parit. Ya. Lalu Dzunnuwas ini mengumpulkan orang-orang yang beriman kepada ajaran Nabi Isa. Yang dibawa oleh muridnya Nabi Isa, yaitu Pemion itu. Ya. Pemion itu. Ya. Ternyata betul. Pemion itu mengatakan bahwa yang kami ibadahi, yang kami agungkan hanyalah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau aku, kata Dzunnuwas, kamu mah manusia biasa yang punya kedudukan. Ari si Dzunnuwas pengen dia teh jadi Tuhan. Tidak mau tah orang-orang tuh. Maka digalilah parit. Ada 20.000 orang, kata ahli sejarah. Ditanya, kamu beriman kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Tunggal. Terus ke parit itu dibakar hidup-hidup. Semua yang beriman kepada Allah dimasukkan ke parit itu. Di dalam riwayat dikatakan ada seorang ibu yang ragu. Ya, kata anaknya, ibu jangan ragu, kita akan ke surga. Akhirnya masuk ke parit itu. Nah, sampai diabadikan di sini. An-nari dzatil waqud.
Binasa orang yang membuat parit yang berapi dan mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi si para pembesar itu duduk di sekitar parit yang menyala-nyala itu. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Jadi mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa orang-orang beriman kepada Allah saat itu dimasukkan satu persatu di dalam kubangan api yang sangat besar yang disebut dengan Ukhdud itu. Di Ukhdud itu artinya kubangan api ya yang penuh kayu bakar menyala-nyala yang luar biasa. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka menyiksa orang-orang mukmin hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan terpuji. Jadi kenapa mereka itu disiksa? Hanya karena orang beriman itu hanya iman kepada Allah. Itu saja. Tidak mengganggu kekuasaan Nuwas, enggak. Apakah mereka memberontak? Enggak. Apakah mereka bikin tandingan raja? Enggak. Mereka cuma bilang, kami mah meyakini yang menciptakan kami, yang menghidupi kami, yang memberi rizki kepada kami mah Allah. Makanya kami hanya beribadah kepada Allah. Kami tetap santun kepada kamu sebagai raja, tapi kami nggak terima kalau kamu dianggap Tuhan. Wa mana qaumu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Kesalahan orang yang dibakar hidup-hidup itu cuma dia beriman kepada Allah dan sama sekali tidak memberontak kepada penguasa. Tuh teman-teman. Berarti yang membuat mereka berani apa? Padahal ingat loh, orang-orang ini tidak memberontak ke penguasa, enggak. Apa ngeritik, apa demo, enggak. Cuma si raja nggak mau terima kalau dia dianggap sebagai makhluk biasa. Ya, akhirnya apa? Mereka satu persatu dimasukkan. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka menyiksa orang mukmin hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka itu hanya beriman kepada Allah yang menguasai langit dan bumi dan Allah menyaksikan apa yang terjadi pada mereka, gitu. Ya. Nah, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan berupa bencana, membunuh dan menyiksa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Allah berfirman, orang-orang yang masuk dalam kubangan api hanya karena mereka mempertahankan keimanan, pasti surga. Orang-orang yang tidak tobat karena melakukan kezaliman, pasti neraka. Jadi ayat ini menjadi pengantar bahwa yang namanya iman itu, teman-teman sekalian, yang membuat orang tuh jadi berani gitu loh. Yang membuat orang itu jadi istiqomah, ya. Contoh, sebentar lagi kita mau berhaji nih. Hari berhaji butuh keimanan nggak? Kenapa? Butuh keberanian nggak? Jadi kenapa orang-orang ini berani, ya? Anda mah kalau lihat api tengah jerit atau wow, ini ngali api, ya kan? Gitu. Tapi ini mah gini, lihat kubangan api yang begitu besar, kamu beriman kepada siapa? Saya iman pada Allah, masukin. Kamu beriman sama siapa? Ya, kepada Allah. Sampai katanya berjumlah 20.000 orang. Ini yang hadir anggaplah 2.000, berarti 20.000 itu 10 kali lipat yang ada di sini. Kebayang tuh, Anda ada 2.000 nih semuanya. Ya, anak-anak dihitung ya, 2.000 yang jualan semua dihitung. Ini 2.000 nih. Ada 10 kali ini, satu-satu dijongklokkan. Dimasukkan. Terus cara nanti supaya orang itu takut. Ambil, ya kan? Ridwan, kamu iman pada siapa? Pada raja atau sama Allah? Terus. Sini. King, sini. Cek raja ya, cek si Nuwas. King, dia. Ya. Kamu beriman kepada siapa? Allah. Terus. Jadi sengaja satu-satu. Sampai yang di belakangnya mentalnya ciut. Mereka berani.
Sampai saya bilang, ada ibu yang ragu. Apa kata anaknya? Ibu, kita akan masuk surga ibu. Allah, belum saja anaknya dua anak. Jadi iman itu akan melahirkan sebuah keberanian. Kebayang bu, Pak, kalau 20.000 teh plus langsung masuk semuanya. Enggak, ini mah Dzunnuwas teh. Jadi dijatuhkan dulu mental yang sebelumnya. Masuk satu, ya. Kamu beriman sama Allah apa sama raja? Allah, masuk. Kebayang nggak? Ya. Dalam riwayat dikatakan berhari-hari, ya, itu 20.000 Pak. Ditanya hiji-hiji plus, tanya. Kan kalau 20.000 diasupkan langsung makan beres sekalian. Dan Anda bisa bayangkan paritnya segede apa, kayu bakarnya seperti apa. Makanya sampai diabadikan an-nari dzatil waqud, api yang menyala. Ya, di situ dikatakan yang berapi dan membuat kayu, berarti kayu bakar terus ditambah, api terus menyala, tidak henti-hentinya terus sampai 20.000 mukmin itu benar-benar dibakar hidup-hidup. Dan caranya satu persatu, bukan brek semuanya, satu persatu. Ya, ditanya satu persatu sampai yang terakhir mentalnya tidak ciut, tidak takut, dia berani. Nah, ibadah yang lain sama. Haji itu butuh keberanian, keberanian meninggalkan keluarga. Kan ada orang yang, Kang, alhamdulillah rezeki mah aya saya teh. Ada, tapi saya teh takut gimana ya ninggalin anak-anak. Kan ada yang gitu. Bukan tidak punya uang, tapi takut anak-anak gimana ditinggal haji. Betapa banyak orang yang ditinggal haji baik-baik saja. Bahkan anak nama seneng, alhamdulillah gak ada si papa jeung si mama gitu. Ya, jadi sebenarnya butuh keberanian untuk berhaji. Tuh jangan jauh-jauh Ustaz Ridwan. Nih ibu-ibu kesini teh kan butuh keberanian. Iya, Anda kalau nggak punya iman nggak bisa datang ke sini. Apalagi berkurban juga sama begitu. Kenapa ada orang yang kaya tapi mau kurban teh susah? Tapi ada orang yang hidupnya biasa-biasa bisa maksain nabung untuk kurban sok. Beda iman Pak, keberaniannya jadi beda gitu. Ya, ada orang yang penakut, tapi kenapa tahajud mah nggak takut? Walaupun kadang-kadang setan tuh suka menakut-takuti. Anda pernah nggak mau tahajud teh asa takut gitu, asa anu manggil Tita, gitu kan? Pas wudu teh gini, Tita, asa gitu kedengaran, Tita. Ya, mun kita teh gini. Apa? Oh. Jadi kata jinna teh waniana gitu. Tapi kalau Tita ngajakin si jinna. Ngetak saya mah kalau lagi mau wudu gitu ada yang asa nu manggil. Apa? Eren udah. Gitu. Jadi dilawan ya. Jadi pokoknya mah ku keimanan mah teman-teman itu tuh kita menjadi berani gitu, berani ya dengan keimanan itu. Nah bahkan Bu, ibu kalau jadi orang solehah, bapak jadi orang soleh, jangan Anda kira tidak ada yang menghinakan bapak. Ada yang menghinakan, ada yang memfitnah, ada yang menganggap sok suci, sok soleh. Makanya ada ayat yang mengatakan wala yakhafuna laumata laim. Orang beriman mah tidak takut dengan makian. Al-Maidah surat ke-5, buka. Ayat 54. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum
lakum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ya, sahabat Majelis Percikan Iman, coba perhatikan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, siapapun di antaramu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mengganti, akan menghadirkan, mendatangkan suatu kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Jadi gini teman-teman, ada saat generasi di mana setiap zaman itu ada orang yang mendustakan agama, tapi berbarengan dengan itu akan ada juga orang yang mencintai agama. Ibu, saat ini ada orang yang berlomba-lomba beli tiket Coldplay, berlomba-lomba. Tapi ada juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, untuk apa tiket 800.000? Mendingan wakaf orang mah. Gitu. Untuk apa tiket sampai 11 juta? Mending wakaf orang mah. Berarti ada orang yang memang berlomba dalam keburukan, tapi dalam waktu yang bersamaan ada juga yang berlomba dalam, selalu begitu. Selalu begitu teman-teman. Siapa di antaramu yang murtad, maksudnya jauh dari agama, nah Allah teh menghadirkan orang yang sebaliknya. Jadi setiap zaman itu akan ada selalu hadir generasi yang mencintai keburukan, tapi ada juga yang mencintai. Kita ini ada saat baca berita, aduh sedih sekali ya. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang aneh-aneh, yang gay, homo, lesbi, gaul bebas, seks bebas, free sex, free love, ngobat segala macam. Sedih kita. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita terharu. Ada anak-anak muda yang tahajud berjamaah, saum sunnah berjamaah, datang ke majelis taklim. Saya seringkali terharu nih pada anak-anak muda di sini yang kadang jam 2 udah nyiapin ini gitu ya. Kalau Idul Fitri itu nggak tidur mereka, Idul Adha nggak tidur. Saya terharu gitu ya. Ada saat saya melihat satu gambaran anak muda yang begitu cinta kepada agama. Sepertinya mereka itu tidak punya rasa capek gitu. Saya suka bilang sama anak-anak di sini, udah tuh capek istirahat heula gitu. Tuh narurut gawe we terus. Nah, kagum saya, ya kan? Ari saya mah lihatnya asa capek, tapi mereka semangat. Jadi selalu di setiap zaman itu ada orang yang berlomba dalam keburukan, tapi dalam waktu yang bersamaan ada orang yang berlomba dalam kebaikan. Itu mah sudah sunnatullah. Ada yang murtad, jauh dari agama, tapi ada orang yang begitu dekat dengan agama. Itu mah pasti teman-teman. Jadi Anda kalau lihat dunia di setiap zaman itu ada. Selalu ada kontras begitu. Ya. Nah misalnya gini. Di Jatinangor itu tempat mahasiswa. Ada yang bilang, wah mahasiswa ini mah gaul bebas. Mahasiswa sekarang mah bla 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 bla. Ya Anda lihat yang negatifnya. Tapi kan ada juga mahasiswa yang hafidh. Dia belajar
ilmu umum tapi juga agamanya bagus. Makanya kita hadir di sana. Untuk apa? Menjadi rumah bagi anak-anak yang mau kembali kepada Allah. Ada nggak di sana yang jauh dari Allah? Ada tuh. Jadi setiap zaman mah pasti begitu, setiap masa begitu, setiap lingkungan itu ada yang begitu. Pasti ada yang berada di keburukan, ada di kebaikan. Nah, Allah berfirman, siapa yang murtad dari agama, jauh dari agama, nggak usah khawatir, akan hadir generasi alternatif. Nah, pastikan saya dan kita semua ini jadi generasi alternatif. Bagaimana generasi alternatif itu? Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Bersikap lembut terhadap orang beriman, tegas terhadap orang kafir. Yang dimaksud tegas tuh maksudnya punya prinsip, bukan galak. Ayo orang kafir, bukan. Eta mah galak. Tegas mah karena prinsip, ya kan gitu. Pak, kita sama-sama ibadah yuk di gereja. Aduh maaf ya, saya mah ke masjid. Akang kalau mau ke gereja ya ke gereja. Karena Akang beragama Kristen, saya beragama Islam. Itu namanya tegas. Bukan, ayo orang kafir, sok sih. Bukan gitu, gelau atau teman. Gitu, ya kan? Gitu. Ayo gereja, baledog. Salah, bukan begitu. Tegas itu prinsip. Gitu. Lembut terhadap orang beriman. Tegas, artinya kita punya sikap. Gitu ya, tegas. Nah, bersikap lembut terhadap orang beriman, tegas terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Nah, ibu bapak tuh sekarang berjihad di jalan Allah mencari ilmu. Bapak-bapak nanti cari nafkah, Anda berjihad mencari nafkah. Adik-adik datang ke sekolah berjihad mencari ilmu, ya, gitu. Nah, ini dan tidak takut pada makian orang yang suka mencela. Tidak takut. Kalau tidak takut artinya apa? Berani. Selama benar orang maki biarin aja, ya. Gitu. Teteh mau kemana? Ke pengajian MPI. Ya Allah, teteh menit tebih gitu ya Allah. Teteh nggak capek. Ih, tebih atuh teteh teh. Atur nuhun. Terus ya Anda mah ini. Ya. Ini tuh gitu. Kang dile. Duh punten nuju saum. Ini rajin-rajin teuing. Saum Senin Kemis. Padahal terus begang gitu. Keur mah bapak teh begangnya. Ya Allah, bapak tuh tambah kurus kata. Kumaha ke bapak mun teh aya dagingan. Biarin aja. Wios Pak abdi maot abdi. Nah, gitu. Jadi mereka tidak takut dengan makian, tidak takut dengan cacian. Selama Anda yakin benar, ya lakukan, gitu. Bu, semua orang belajar tuh ada salah-salahnya. Jadi justru ciri orang belajar dia salah. Ya. Karena itu kullu dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang berilmu, pasti ada yang lebih berilmu lagi. Saya kalau baca, kata Ustadz Ridwan teh, Pak Am, salah. Benerin lagi, salah. Benerin lagi, salah. Cek saya teh, Ustadz Ridwan hebat. Tapi pas Ustadz Ridwan maca di depan guruna, salah. Salah, gitu kan? Nah, si guruna Ustadz Ridwan di depan gurunya lagi, salah ente, salah. Ini salah, gitu. Itulah ilmu, teman-teman. Jadi setiap ilmu mah pasti kullu dzi ilmin alim. Kalau kita orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi dari kita. Itu masa lalu. Nah, jadi jangan takut dengan makian, dengan cacian. Selama itu benar, lakukan saja. Tapi Anda kudu rendah hati memperbaiki sekiranya teguran itu memang Anda salah, benerin. Seperti tadi cara melapadkan itu teh benerin, ya, ulah ngotot, muhunda, benerin kan gitu. Jadi berarti kan kita kudu berani, jangan takut dengan makian. Wala yakhafuna laumata laim, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya. Itulah karunia Allah diberikan kepada yang dikehendakinya. Apa itu karunia Allah?
Allah berikan karunia kepada yang Allah kehendaki. Apa? Karunia Allah itu apa? Karunia Allah itu apa? Keimanan yang membuat Anda mau berjihad, yang membuat Anda tidak takut dengan makian, yang membuat Anda itu selalu lembut terhadap orang beriman, yang membuat Anda itu tegas. Itu karunia Allah. Allah titipkan, tanamkan iman dalam hatimu sehingga kamu tidak takut kalau dimaki-maki orang selama dianggap benar mah. Ya. Anda ke masjid, iya mah babaturan jin di masjid. Ya. Jadi orang yang suka ke masjid itu dianggap babaturan jin. Ya biarin aja, ke masjid we, ya kan? Gitu. Tidak takut. Itu karunia Allah. Allah tanamkan iman sampai tidak ada rasa ketakutan. Jadi di ayat ini dikatakan dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Nah, teman-teman sekalian, saya lagi bercerita nih bahwa yang namanya iman itu berkorelasi dengan keberanian. Tadi saya sudah contohkan umat zaman Nabi Isa, ya. Terus saya tunjukkan ayat yang menunjukkan bahwa kita tidak perlu merasa takut dimaki orang kalau Anda benar, asal itu dasarnya iman. Kalau kita lihat dalam sejarah, ya, syahid pertama itu siapa namanya? Yang wafat di jalan Allah dengan penuh keberanian, siapa namanya? Usman bin Affan Khalifah. Ya. Syahid pertama laki-laki, syahidah pertama perempuan siapa? Sumayyah bin Khayyat. Sumayyah ini nikah dengan Ammar. Nikah dengan Ammar. Punya anak namanya Yasir. Yasir ini anak muda. Dengar-dengar tentang Muhammad SAW. Diam-diam mencari tahu tentang Islam. Akhirnya dia menemukan pencerahan. Lalu dia menyampaikan dakwah kepada ibu bapaknya. Siapa ibunya? Sumayyah. Siapa? Bapaknya? Bapaknya? Ammar. Siapa bapaknya? Bapaknya Ammar saha? Yasir. Istrinya Yasir siapa? Sumayyah nikah jeung Yasir. Punya anak namanya Ammar. Matak Ammar bin Yasir. Ammar anaknya Yasir. Saya ulangi ya. Da Anda mah pede nu diheulakeun teh. Ya. Sumayyah nikah dengan Yasir. Yasir punya anak Ammar. Nah, Ammar. Ya, nah, jadi disebutnya Ammar bin Ammar anaknya Ammar ini pertama kali mendengar dakwah Rasul. Terus disampaikan kepada bapaknya saha? Yasir. Disampaikan kepada ibunya siapa? Sumayyah dan Yasir tuh masuk Islam. Didahului oleh anaknya Ammar. Begitu masuk Islam, ketahuan tah sama sama Abu Jahal. Ya. Disiksa habis-habisan. Disuruh murtad. Tapi Sumayyah enggak. Ya. Sumayyah ke Ammar urang keur ngobrolkeun Sumayyah. Sabar gak ada batas. Aku lagi cerita tentang Sumayyah. Sumayyah itu saha?
Sumayyah, ya. Sumayyah. Nah, disiksa tah sama suaminya. Siapa? Suami istri disiksa. Nah, tetap disiksa ini Allah. Tuhan saya Allah. Dan Abu Jahal marah mempuncah ya, karena disiksa apapun tetap mengatakan Allah. Akhirnya Abu Jahal menombak, ya. Mohon maaf, itu bagian kemaluannya Sumayyah. Buah sampai masuk ke perutnya, jantungnya. Itulah syahidah pertama, Sumayyah. Lalu suaminya siapa? Lihat istrinya dibunuh seperti itu, apakah dia jadi takut? Enggak. Dia katakan Allah. Wah, sama Abu Jahal juga. Meninggal dua-duanya. Jadi dalam sejarah syahid pertama laki-laki adalah Yasir. Syahidah pertama perempuan Sumayyah. Gitu. Mereka mirip seperti ashabul Ukhdud tadi. Lihat istrinya mati duluan dengan cara yang sangat mengenaskan. Apakah kemudian takut? Enggak. Nah, sebelum itu Nabi tahu kalau keluarga Yasir itu sering disiksa. Nabi nggak bisa apa-apa. Nabi cuma mengatakan, ya Yasir dan keluarga, saya nggak bisa nolong kamu. Untukmu surga. Jadi Nabi cuma bilang, untukmu surga. Ya. Jadi penghuni surga di kalangan sahabat, yang pertama itu adalah Sumayyah dan Yasir. Teman-teman, ini isyarat apa? Iman mah, tombak itu nggak ngaruh. Pisau itu nggak ngaruh, senjata itu nggak ngaruh, ya enggak. Kenapa dulu para pahlawan kita tidak takut dengan moncong peluru senjata? Kenapa? Mereka cuma berbekal bambu runcing karena mereka yakin saya membela agama. Nggak mau agama saya diinjak-injak oleh penjajah. Makanya rata-rata yang melawan penjajah itu dipimpin oleh agamawan, oleh kiai. Nah itu yang tidak pernah muncul dalam buku sejarah. Bahwa sebenarnya yang memimpin itu adalah para kiai. Dan apa kata mereka? Kata para kiai itu, ya, sambut surga Allah. Mata santri itu tidak takut dengan senjata otomatis punya Belanda, punya Jepang, itu nggak takut. Karena yang ada di bayangannya itu surga Allah. Berarti ada apa? Iman. Ada di antara sahabat yang memang selamat, yaitu Bilal. Bilal juga sama. Disiksa sama Umayyah. Awas tong pahil jeung Sumayyah. Anda mah nyaris Anda teh kieu. Engko tadi cenah geus maot. Tadi mah Sumayyah. Ayeuna mah Umayyah. Ya, untung diingatkan sama begitu beda ngahulang kan geus maut. Nah gitu. Oh cenah Sumayyah teh syahidah. Nah hirup ieu mah Umayyah. Bilal itu budaknya Umayyah. Umayyah ini pembesar, orang terhormat, sering kedatangan tamu. Kata tamu teh, Umayyah, aya nu ngaku-ngaku nabi, cenah kan gitu. Si Al-Amin tuh, di Muhammad gitu. Bilal teh sering ngintip-ngintip, denger-denger, curi-curi obrolan tamunya. Muhammad ngajarin gini. Diam-diam Bilal teh mencari tahu sendiri. Jadi taunya ada nabi itu karena ada tamu yang datang ke Umayyah, ke bosnya, ya, tentang Muhammad SAW. Dia diam-diam mencari tahu. Akhirnya bertemulah dengan Nabi SAW dan langsung Bilal masuk Islam. Bilal itu datangnya dari Ethiopia. Ciri khas dari bangsa Ethiopia itu memang hitam,
ya, hitam kelam gitu. Nah, ternyata ketahuan sama Umayyah, disiksa dah. Terus disiksa. Siksaan itu bertubi-tubi. Ya, jadi bukan disiksa terus ditolong Abu Bakar, enggak, bertubi-tubi. Terakhir digali setengah badannya, dimasukin ke tanah, lalu dihimpit dengan batu. Dan Anda perlu tahu, di musim panas itu bisa nyampe 55 derajat Celcius. Sekarang aja itu Pak Ustadz Didik baru pulang umroh, saya tanya, berapa derajat? Aduh udah panas, udah 45-an. 40-45. Nah, mohon doa, saya 2 minggu lagi berangkat haji nih, pertengahan Juni. Mungkin haji sekarang ini bisa di 50 derajat. Dan dulu saya pernah haji di musim itu 50 derajatan, iseng, ada telur dikubur di Arafah ya. Beribadah gaya sang iseng. Bukan iseng atuh kan, hayang nognya urang teh. Teu penasaran oge, enggak penasaran. Ngan lapar urang teh hayang nog. Nah, teu kepepet juga. Nah, ka dapur we, saya teh minta telur mentah. Gali tah ku saya teh, ya. 2 tutup. Ya. Setengah jam apa 1 jam gitu. Dibuka mateng, Pak. Mateng. Kebayang itu telur yang ada cangkangnya. Ini kulit manusia ditidurin, setengah badannya dikubur, ditempelin batu yang berat. Disuruh murtad. Bilal nggak takut. Dia ahad. Allah saya mah hiji, Allah saya mah satu, Allah saya mah satu. Sampai ya qadarullah, Abu Bakar melihatnya dan kata Abu Bakar, Umayyah, daripada ini budak mati, kamu juga rugi, saya beli aja. Padahal beli itu ingin menyelamatkan, saya beli saja. Nah, Umayyah memanfaatkan. Ya, dia pikir Abu Bakar nggak akan beli kalau mahal. Ya, kalau harganya 100, dia lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kata Umayyah, sok we hari mau 100 juta mah. Gitu. Kabayang tuh harganya 1 juta. Harganya 10 juta. Sok we 100 juta. Disangkanya Abu Bakar teh mundur. Malah, oke, saya bayar. Apa coba? Nah, makanya jadi orang beriman tuh kudu kaya. Seperti Abu Bakar. Begitu kata Umayyah, oke, kamu bayar 10 kali lipat dari harga biasa. Berapa? 100. Saya bayar. Cash bayar. Jadi Abu Bakar membeli Bilal dan begitu dibeli dibebaskan. Dan Anda tahu Bilal adalah al-asyrah, salah satu yang disinyalir bakal masuk surga. Kata Rasulullah, Bilal, aku tuh dalam mimpiku mendengar suara derap kakimu dekat surgaku. Amalan apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, mau siang mau malam, pokoknya aku kalau habis berwudu aku suka sholat 2 rakaat. Nah, yang kemudian disebut sholat syukrul, ada kalimat, aku mendengar derap kakimu di surgaku. Itu isyarat dia masuk surga. Itu dibebaskannya oleh Abu Bakar. Saat itu Bilal benar-benar menghadapi kematian. Tapi tidak membuat dia takut ketika disuruh untuk murtad. Bilal hanya mengatakan ahad. Dan sudah tidak ada kata yang keluar saking menderitanya. Ahad. Sampai akhirnya Abu Bakar menyelamatkannya dengan membelinya 10 kali lipat dari harga biasanya. Dan kemudian Bilal ini menjadi salah satu yang diberi isyarat oleh Nabi akan masuk surga. Nah teman-teman semua, dari semua yang saya ceritakan, ini adalah iman itu akan melahirkan keberanian. Ya, makanya begitu iman kita terbina, terjaga, insya Allah kita akan berani. Semua orang nih nipu. Yang jujur cuma saya. Kamu gak akan dapat untung atau jujur mah? Insya Allah aku dapat untung. Yang membuat saya berani apa? Iman. Gitu. Jadi saya tidak kemudian terbawa. Si iyo nyogok, si ini nyogok, si itu nyogok, kamu mah gak akan keterima gak nyogok gitu. Gak apa-apa saya mah.
Diterima alhamdulillah, nggak diterima mungkin saya ada rezeki di tempat lain. Kenapa saya tidak takut? Karena saya ada iman. Daripada saya nyogok, mendingan saya diterima secara halal. Benar tuh? Gitu. Ya daripada saya nyogok, mendingan saya diterima dengan halal, saudara-saudara sekalian. Ya kan iya, artinya iman itu, ya gitu. Ibu bapak, itu saja kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.